Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di dalam video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas tentang bahan ajar materi pelajaran fikih untuk kelas 5 pada pembelajaran semester 2 pada tahun 2021-2022. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi kurban. Pada poin kurban ada beberapa yang kita akan bahas. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, dari segi pengertian apa itu kurban, baik dari segi bahasa maupun segi istilah, apa yang diartikan dengan kurban. Yang kedua, kita akan membahas tentang dasar atau dalil tentang ketentuan kurban atau tentang perintah kurban. Ada 2 pembahasan. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua nanti dari hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum kurban. Ada yang menyatakan bahwa hukum kurban itu wajib. Ada juga yang menyatakan bahwa hukum kurban itu sunnah. Nanti kita akan bahas pada poin yang ketiga. Kita masuk ke poin yang pertama tentang apa itu kurban. Dari sini kita akan mengetahui tentang pembelajaran yang paling awal, yaitu dari segi pengertian. Bahwa kurban secara bahasa dapat diartikan, ini diambil dari bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab, Qoruba yaqrubu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan dan menghampiri. Ini kurban. Ketika kita lihat dari segi bahasa Arab, berasal dari Qoruba yaqrubu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan dan menghampiri dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Ini dari segi istilah ini lebih kompleks, okay? Ketika kita baca dari segi bahasa hanya dekat, mendekatkan dan menghampiri, tetapi ketika kita bahas dari segi istilah maka ini lebih kompleks dan cakupannya lebih luas. Bahwa kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang. Bentuk ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ini salah satunya dengan kurban dari bentuk istilah. Sedangkan poin yang kedua akan kita bahas tentang dasar atau dalil dari ibadah kurban. Dasar hukum kurban, ini tentu kalian sudah paham
karena setiap tanggal 10 Dzulhijjah atau dikenal dengan Hari Raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan penyembelihan hewan kurban, baik di rumah, baik di musola maupun di masjid atau di tempat lainnya. Apa dasar hukum tentang berkurban? Dasar hukum kurban ini adalah perintah Allah yang didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Ini saya ambil dari surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Jelas bahwa dirikanlah sholat, perintah Allah, karena Tuhanmu, dan sembelihlah hewan kurban sebagai rasa syukur kita telah diberi nikmat oleh Allah yang begitu banyak. Sedangkan dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yuddah fala yaqrabanna musallana. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Jadi ini sebuah ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang punya harta, yang memiliki kemampuan untuk berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sampai mendekati sholat kami. Ini salah satu ultimatum Rasulullah yang sangat tegas tentang perintah dari kurban. Tetapi di awal tadi dikatakan yang mampu, yang memiliki harta. Jadi ada pengecualian ketika orang yang mampu tapi dia tidak kurban, maka jangan menghampiri tempat sholat kami. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 ini saya tuliskan secara penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia luar biasa. Dia diberi nafas, dia diberi kehidupan, dia diberi segala macam makanan yang melimpah. Bagaimana cara syukurnya dia? Ini berkaitan dengan ayat yang kedua. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Maka sholatlah karena Allah, jangan karena yang lain. Dan berkurbanlah. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita selain sholat, yaitu berkurban karena kita memiliki harta yang cukup untuk membeli kambing, untuk membeli onta atau sapi. Nah, itu kita beli, kita kurbankan, kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini salah satu bagian ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban. Tujuannya agar kita lebih dekat kepada Allah. Inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Tidak usah dihiraukan orang yang membenci kita. Yang penting tujuan kita hanya kepada Allah. Karena orang yang membenci kita, ketika kita berbuat baik kepada Allah, dia orang yang putus atau terputus dari rahmat Allah. Poin yang ketiga di sini kita akan bahas tentang hukum dari kurban. Hukum dari kurban ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama ada sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad ini menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama
bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Ini karena sunnah. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Ketika orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dianggap tercela di dalam pandangan agama. Ini jelas. Ini pendapat ini dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ada yang mengatakan hukumnya itu wajib. Ketika hukum wajib itu pun ada ketentuannya. Ketentuan hukum yang wajib, jika seseorang bernazar untuk berkorban pada tahun besok atau ada tahun ini, maka ini ketentuan ini menjadi wajib karena bernazar. Nazar itu janji, kalau janji maka harus dipenuhi. Tetapi pada dasarnya hukum yang awal tentang kurban, jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya kurban adalah sunnah muakkad. Ini sunnah yang dikuatkan. Tapi alangkah baiknya orang yang memiliki harta bercukupan harta usahakanlah untuk berkurban sebagai rasa cinta kita kepada Allah, sebagai rasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.